Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Nurul Putriana, NIM 2020-11555 dari kelas manajemen 3C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis strategi pemasaran pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, apa sih itu Indofood? PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman. Kegiatan operasionalnya mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir. Profil perusahaan, PT Indofood didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Indikusuma. Lalu mulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Kantor pusat Indofood berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman, KF 7678, Jakarta, 12910, Indonesia. Analisis lingkungan pemasaran eksternal. Lingkungan makro. Dari segi pelanggan, Indofood memiliki banyak pelanggan mulai anak-anak sampai orang dewasa, terutama bagi ibu-ibu yang selalu menyediakan kebutuhan pokok bagi keluarga. Indofood cukup diandalkan dalam soal produk, harga, dan kualitas. Tidak heran jika pelanggan Indofood pun berasal dari semua kalangan, baik kalangan bawah, menengah, dan atas. Pesaing. Tidak sedikit perusahaan yang mencoba untuk memberikan produk yang sama dengan kualitas yang sama juga. Akan tetapi, Indofood dengan brandnya tetap bertahan sampai sekarang. Segala inovasi dan pemasaran mereka lakukan, hal ini membuktikan bahwa banyaknya pesaing tidak membuat PT Indofood Sukses Makmur Tbk gentar, tapi malah memicu mereka untuk semakin mengepakkan sayapnya dan siap bersaing secara global. Lalu dari segi pemasok, PT Indofood Sukses Makmur Tbk bekerjasama dengan beberapa pemasok atau supplier yang ditunjuk untuk pengadaan bahan baku dan bahan pendukung lainnya. Contoh supplier-supplier yang ditunjuk untuk pengadaan bahan baku dan bahan pendukung produksi mie instan adalah sebagai berikut. Tepung terigu berasal dari supplier Bogasari Flour Mills Jakarta, minyak goreng berasal dari supplier Salem Infomas Jakarta, bumbu berasal dari supplier PT Food Ingredients Development Cikampek. Perantara pasar, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki suatu grup tersendiri yang didirikan untuk menangani persoalan distribusi produk-produknya, yaitu Grup Distribusi Indofood. Grup Distribusi Indofood berperan penting dalam meningkatkan penjualan produknya. PT Indofood dalam pendistribusiannya terfokus pada stok point yang berada pada kawasan strategis yang dapat menjamin kelancaran distribusi produk menuju pada banyak retail. Indofood juga menambahkan stok point untuk meningkatkan dan melayani retail sehingga bisa menjangkau pedesaan. Lalu masyarakat umum, lapisan masyarakat umum mempunyai peran yang condong sebagai penikmat atau konsumen. Biasanya masyarakat tersebut berasal dari golongan anak-anak sampai manula. Lalu masyarakat keuangan, retail seperti warung kelontong, minimarket, dan supermarket juga sebagai masyarakat penikmat sekaligus distributor produk kepada konsumen tingkat akhir. Dan masyarakat media, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan layanan iklan di televisi, billboard, dan majalah dengan tagline yang menarik, sehingga mampu menarik minat beli masyarakat. Kemudian pada lingkungan makro, dari segi ekonomi, kondisi ekonomi di setiap daerah pastinya berbeda, walaupun dalam suatu negara yang sama. Oleh karena itu, PT Indofood Sukses Makmur Tbk membuat strategi pemasaran untuk memasarkan produknya di berbagai daerah dan negara. Oleh karena itu, nilai jual yang diberikan kepada masyarakat masih terjangkau, sehingga masyarakat tidak akan berpikir dua kali untuk membeli produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dalam segi hukum dan politik, pada tahun 1999, keluar Undang-Undang Nomor 5 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Sebelum dikeluarkan undang-undang ini, PT Indofood menguasai pasar 90% di sektor mie instan dan 90% tepung terigu nasional melalui Bogasari Flour Mills. Oleh karena itu, sekarang tujuan utama didirikannya PT Indofood adalah memproduksi makanan olahan khususnya mie instan, pengolahan gandum menjadi tepung terigu industri makanan terpadu distribusi, perkebunan, dan pengolahan kelapa sawit. Dari segi demografi, pemasaran produk-produk dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini menargetkan kepada konsumen di berbagai usia, namun dengan produk yang berbeda. Seperti mie instan, snack, minuman kemasan, atau susu tidak diperuntukkan kepada batita atau bayi di bawah 3 tahun karena mereka masih membutuhkan asupan gizi yang lebih baik.
makanan-makanan bermanfaat bagi pertumbuhan mereka. Akan tetapi, PT Indofood ini mengeluarkan produk yang memberikan kebutuhan nutrisi pada bayi berupa bubur makanan pendamping ASI yang bermerek Promina. Selain itu, Indofood juga menyediakan produk bahan makanan untuk semua usia berupa kecap, minyak goreng, terigu, dan lain-lain. Dari sisi jenis kelamin, produk-produk Indofood dapat dikonsumsi oleh pria maupun wanita. Dari sisi penghasilan, produk Indofood juga memiliki harga terjangkau sehingga bisa dibeli oleh masyarakat di semua kalangan baik berpenghasilan tinggi maupun rendah. Sosial budaya. Faktor sosial dan budaya menitik beratkan kepada tata nilai dan sikap dari masyarakat. PT Indofood melihat dan menyesuaikan terlebih dahulu produknya sebelum akhirnya mampu menguasai pasar lokal maupun internasional. Jadi tata nilai dan sikap masyarakat ini akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi pada permintaan produk terhadap perusahaan. Dilihat dari budaya Australia yang tidak berbeda jauh dengan Indonesia, serta cita rasa yang telah tertanam di lidah masyarakat. Australia dengan lidah Indonesia yang hampir sama, membuat Indofood tidak perlu repot-repot mengubah kemasan atau komposisi pembuatan produknya karena telah sesuai dengan masyarakat Indonesia. Dilihat dari sisi aktivitas masyarakat Australia, mayoritas adalah orang-orang yang sibuk dan yang terlalu fokus pada pekerjaan hingga melupakan kepentingan sendiri, sehingga produk-produk instan menjadi peluang bagi Indofood untuk memasuki pasar Australia. Dari segi teknologi, selain produk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga melakukan inovasi dan peningkatan teknologi untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Nah, teknologi seperti internet dan social network juga ditempuh PT Indofood untuk memasarkan produknya. Indofood memakai aplikasi hasil pengembangan sendiri, tim TI internalnya, in-house development, untuk mendukung kebutuhan distribusi, pemasaran, dan administrasi. Aplikasi sistem Indofood menggunakan SAP. SAP itu merupakan software ERP Enterprise Resource Planning yang terbesar di dunia. Nah, software yang berasal dari Jerman ini sudah banyak digunakan di seluruh belahan dunia, bahkan hampir seluruh perusahaan besar maupun menengah di Indonesia. SAP menghubungkan semua lini produksi dan seluruh departemen di perusahaan. Nah, SAP merupakan software yang sangat dinamis, di mana semua menu dan tampilan program dapat di-customize menggunakan bahasa pemrograman APAP sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dari segi alam, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menerapkan sistem manajemen lingkungan dengan melakukan pengolahan limbah cair yang bersumber dari proses produksi. Nah, praktik perkebunan yang berkelanjutan melalui grup agribisnis, melakukan penilaian mandiri atas program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, yang sejalan dengan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan mengembangkan sistem pengolahan energi melalui implementasi program efisiensi energi dan alternatif energi yang terbarukan seperti pembangunan atap kaca dan konversi ke lampu LED berhasil mengurangi pemakaian energi. Berikutnya adalah analisis lingkungan pemasaran internal. Dari segi kekuatan atau strength, itu memiliki banyak anak perusahaan, kepemimpinan direksi dan komisaris yang matang, produk yang tercapai, yang terpercaya baik nasional maupun internasional, keahlian cita rasa, memiliki SDM yang besar, kondisi finansial yang kuat, segmentasi pasar sesuai dengan kebutuhan konsumen, jangkauan distribusi luas, dan lain-lain. Lalu pada kelemahan dan peluang. Nah, kelemahan tersendiri tidak bisa memaksa konsumen ya untuk mengonsumsi produk Indofood. Lalu biaya produksi kurang efisien karena menggunakan bahan bakar yang harganya mahal. Yang ketiga itu biasanya health issue merupakan yang masyarakat terhadap produk Indomie. Nah, dan yang lainnya. Lalu pada peluang, salah satunya adalah segmen pasar yang baru ya, melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Terus Indofood juga memiliki komponen yang dapat mengembangkan kualitas produk yang hasilnya sesuai dengan selera konsumen dan dapat menciptakan kesan brand-minded konsumen. Selanjutnya adalah ancaman atau threats. Nah, kompetitor mengeluarkan produk baru yang inovatif. Harga bahan coklat mentah yang melonjak, biaya susu murni saja naik 50%. Gitu. Terus biaya cukai yang tinggi, tidak fokus terhadap satu jenis produk, permintaan konsumen menurun, lalu yang terakhir ada dikenakan pajak penjualan. Berikutnya adalah analisis segmentasi, targeting, dan positioning. Pada segmentasi, itu tujuannya segmentasi pasar adalah membuat para pemasar mampu menyelesaikan bauran pemasaran untuk memenuhi kebutuhan satu atau lebih segmen pasar tertentu. Dalam segmentasi ini dibagi tiga, yaitu segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan segmentasi psikografis.
Targeting. Nah, produk Indomie varian goreng dan kuah memiliki target pasar untuk semua umur, kecuali bayi dan balita. Untuk varian produk Indomie, My Noodles, target pemasarannya adalah anak-anak. Produk bahan baku terigu, minyak goreng, saus, kecap, dan lain-lain menjuru pada target ibu-ibu rumah tangga, warung kelontong, supermarket, pasar tradisional, serta pasar internasional. Ini artinya kebutuhan pembuatan makanan ditargetkan untuk semua usia, kalangan, dan pasar. Sementara produk-produk makanan juga ringan seperti snack dan minuman, kemasan dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan personal sesuai gaya hidup maupun ketertarikan konsumen. Positioning. Nah, PT Indofood memunculkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan atau permintaan masyarakat di pasaran. Produk mie instan adalah produk yang memiliki banyak permintaan karena dijadikan sebagai pengganti nasi sekaligus lauk. Oleh karena itu, target sasarannya adalah semua kalangan. Demi menciptakan kenyamanan dan membeli produk-produknya, Indofood memberikan kemasan desain sebaik dan sepraktis mungkin. Pada produk tepung dan minyak goreng, Indofood menyediakan kemasan besar dan kecil yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, serta memberikan kemasan kardus yang siap dijual kembali oleh distributor seperti supermarket dan toko-toko kecil. Pada makanan ringan pun sama. Indofood memberikan kemasan desain yang lebih praktis lagi, yaitu berupa rancangan dan botol, sehingga mudah dibawa kemana-mana seperti traveling dan lain-lain. Analisis strategi produk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memproduksi dan memasarkan beragam produk bermerek kepada konsumen dan memberikan solusi ternyaman bagi mereka. Berdasarkan kinerja PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam memberikan produk-produk terbaiknya, maka bisnis PT Indofood Sukses Makmur Tbk dapat diklasifikasikan menjadi 5 segmen sebagai berikut. Yang pertama adalah produk konsumen bermerek atau ICBP, Bogasari, agribisnis, distribusi, budidaya, dan pengelolaan sayuran. Adapun strategi produk yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk menembus pasar internasional ada sebagai berikut. 1. Melakukan inovasi yang terus-menerus. 2. Membangun pabrik di luar negeri. 3. Standarisasi produk. 4. Mempertahankan kualitas. Berikutnya adalah analisis strategi harga. Penetapan harga produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk di Indonesia berdasarkan hasil perhitungan yang ditetapkan oleh perusahaan dan harganya dapat berubah mengikuti kebijakan perusahaan. Penetapan harga produk mie instan ini berbeda dengan produk Indofood lainnya. Hal tersebut dikarenakan dalam menentukan harga mie instan, Indofood membidik 2 target pasar, yaitu kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Metode penetapan harga yang dipilih adalah metode markup pricing, karena dengan metode ini dapat menentukan laba yang kita inginkan. Selain itu, metode ini merupakan metode yang paling mudah. Analisis strategi distribusi. Distribusi produk Indofood yang pertama dari manufaktur ke konsumen, kedua manufaktur pedagang eceran konsumen, ketiga manufaktur pedagang besar pedagang eceran konsumen, keempat manufaktur agen pedagang pasar pedagang eceran dan konsumen. Nah, sistem distribusi perusahaan ini melalui lebih dari 50 distributor dan subdistributor independen untuk selanjutnya didistribusikan ke 160.000 pedagang eceran di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk di luar negeri seperti di Amerika dan Australia, produk PT Indofood dapat ditemukan di berbagai supermarket Asia seperti Payan Supermarket, Marina Food, dan 99 Range Market. Nah, saat ini PT Indofood sudah memiliki lebih dari 1.200 kendaraan operasional yang kegiatan pemasarannya memegang peranan sangat penting dalam menjual produknya kepada masyarakat melalui penjualan sendiri yang beroperasi di DKI Jakarta, Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan untuk wilayah di luar wilayah-wilayah tersebut, maka dilakukan penjualan tidak langsung melalui distribusi lalu pengecer dan grosir baru ke konsumen akhir. Analisis strategi promosi. Teknik promosi yang dilakukan oleh perusahaan adalah membuat iklan di media elektronik dan cetak yang menarik, menjadi sponsor acara, membuat papan billboard di jalan raya, dan mengadakan ajang lomba membuat jingle untuk Indomie dan produk Indofood lainnya. Indofood melakukan promosi dengan cara menjadi sponsor event, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan melakukan roadshow atau membuat acara-acara meriah di suatu wilayah ataupun tempat. Indofood juga melakukan promosi melalui pembuatan subsign, yaitu membuat pesan-pesan yang menarik tentang produk yang kita tawarkan berupa spanduk, dan itu diberi secara cuma-cuma dan gratis kepada pihak
warung dan kedai-kedai yang berada di seluruh penjuru negeri Indonesia, dengan juga menampilkan nama toko, kedai, dan warung serta pemiliknya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan produk makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku sehingga menjadi produk akhir. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari ketangguhan model bisnis yang terdiri dari 4 kelompok usaha strategis, yakni produk konsumen bermerek, Bogasari, agribisnis, dan distribusi. 2. Tujuan didirikannya PT Indofood adalah 1. Memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. 2. Mengurangi biaya transportasi. 3. Selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. 4. Mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. 5. Berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Pada masa pandemi, strategi SDM dalam memasarkan produk telah disesuaikan dengan keadaan terbaru saat ini seperti pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar yang membuat toko retail tutup dan masyarakat lebih banyak di rumah. Untuk menambah minat beli konsumen, Indofood mengeluarkan varian produk yang diproduksi terbatas seperti Indomie Bhinneka atau Indomil Tobot Robot. 4. PT Indofood Sukses Makmur memiliki sejumlah strategi untuk memaksimalkan penjualan di masa pandemi. Caranya dengan mengeluarkan produk baru dan mengembangkan promosi. Selama pandemi, produk konsumsi penjualannya sangat meningkat, termasuk penjualan ke luar negeri. Nah, usaha pemasaran yang telah dilakukan sudah semakin maju, sehingga pada saat pandemi tidak terlalu berdampak besar untuk perusahaan ini. Yang terakhir adalah saran. 1. Ketatnya persaingan diharapkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk bisa mengeluarkan produk-produk yang lebih inovatif dan terbaru sesuai dengan permintaan pasar dan konsumen agar dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Selain itu, produk lama juga harus terus dikembangkan dengan mengubah kemasan yang lebih menarik. Yang kedua, pada masa pandemi, PT Indofood diharapkan lebih fokus untuk tetap bisa memasok secara konstan produknya ke konsumen dengan aman. Yang ketiga, penjualan produk-produk selain bumbu masak dan mie instan harus terus meningkat selama pandemi karena kecenderungan masyarakat lebih senang memasak sendiri di rumah. 4. Selain fokus terhadap perkembangan produk, PT Indofood diharapkan juga dapat menjaga kesehatan para karyawan agar suasana tetap aman, nyaman, dan produktif, serta perusahaan selalu menerapkan protokol kesehatan 5M dan 3T. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa bertanya di waktu jam kuliah. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.